Kisah viral. Gadis desa yatim piatu rawat bocah lusuh gelandangan. Tapi tak disangka setahun kemudian sosok misterius datang beri kejutan tak terduga ternyata. Langit mulai menggelap saat Rara menuruni jalan setapak dari ladang. Embusan angin membawa aroma tanah basah, dan awan kelabu menggantung rendah seolah siap menumpahkan beban. Dengan langkah tergesa, ia memeluk erat bakul rotan berisi sayur yang tak laku dijual. Tubuhnya mulai gemetar ketika rintik hujan jatuh satu persatu, lalu membesar dalam hitungan menit. Rara tak membawa payung. Sejak kecil, ia terbiasa dengan dingin dan lumpur. Ladang, hujan, dan kesunyian adalah bagian dari hidupnya. Ia tinggal sendiri di gubuk kecil peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal karena demam berdarah bertahun-tahun lalu. Tak ada sanak saudara. Tak ada siapapun. Hanya ladang dan doanya setiap malam yang jadi tempatnya bersandar. Di persimpangan jalan menuju musola tua yang sudah jarang dipakai, pandangan Rara terhenti. Seorang anak kecil duduk meringkuk di bawah atap kayu musola. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya kotor dan menempel di wajah pucatnya. Ia memeluk kedua lututnya, menggigil hebat. Tak ada alas kaki, hanya baju robek yang tak mampu lagi menahan dingin. Matanya merah sembab, tapi tak ada air mata yang keluar. Seolah tangis pun sudah habis dalam tubuh kecil itu. Hati Rara tercekat. Awalnya ia hanya berdiri diam di tempat, menatap bocah itu dari kejauhan. Dalam benaknya muncul keraguan. Banyak cerita tentang penculikan, tentang anak-anak yang sengaja dijadikan umpan. Tapi ketika bocah itu mengangkat wajahnya, dan mata mereka bertemu, seketika semua ketakutan itu runtuh. Bocah itu bukan ancaman. Ia luka yang berjalan. Rara mendekat perlahan. Suaranya lirih. "Dek, kamu sendirian?" Bocah itu tidak menjawab. Matanya hanya memandang kosong ke depan. Tubuhnya menggigil hebat, dan bibirnya tampak membiru. "Astagfirullah," gumam Rara pelan, lalu meletakkan bakulnya ke tanah dan melepas selendang tipis dari pundaknya. Dengan hati-hati, ia membungkus tubuh kecil itu. "Namamu siapa?" tanya Rara lagi, kali ini sambil menyentuh pundaknya. Bocah itu hanya menggeleng pelan. Mulutnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Seolah pita suaranya sudah lama tak digunakan. Tak tahan melihat tubuh kecil itu terus menggigil, Rara memutuskan, ia harus membawa bocah ini pulang. Hujan belum reda ketika mereka sampai di depan gubuk Rara. Atapnya dari seng karatan, dindingnya dari bambu dan bilik yang sudah keropos di beberapa bagian. Tapi itulah satu-satunya tempat berteduh yang ia miliki. Dan malam itu akan jadi tempat bagi anak kecil tak dikenal itu juga. Dengan cekatan, Rara menyuruh bocah itu duduk di dipan kecil, lalu mengambil baju bekas miliknya yang masih layak pakai. Ia menyalakan api di tungku dan merebus air, lalu mengelap tubuh bocah itu dengan handuk tipis. Ketika baju itu dikenakan, baju dewasa yang terlalu longgar untuk tubuh kecil, bocah itu menggigit bibirnya, seolah ingin menangis, tapi tak tahu bagaimana. Rara duduk di depannya, menyodorkan semangkuk bubur hangat sederhana dari nasi kemarin. "Makan ya, Dek, sedikit aja, biar badanmu hangat," bujuk Rara sambil menyuapkan perlahan. Bocah itu menatap mangkuk itu sejenak, lalu membuka mulut pelan. Suapan pertama membuatnya meneteskan air mata. Bukan karena panas, tapi karena ia lupa rasanya makan dengan tenang, tanpa rasa takut diseret atau dipukul. Malam itu, angin masuk dari sela-sela bilik, tapi mereka berdua tidur dalam satu selimut tipis. Bocah itu memeluk tangan Rara sepanjang malam. Bahkan saat tertidur pun, jari-jarinya tak pernah lepas. Rara memandangi wajah kecil itu dalam temaram lampu minyak. Hatinya gelisah. Siapa anak ini? Kenapa ia bisa terdampar di sini? Di mana keluarganya? Kenapa tak seorang pun mencarinya? Tapi lebih dari semua pertanyaan itu, satu perasaan yang paling kuat adalah kasihan. Ia tahu rasanya sendiri. Ia tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Dan jika malam ini bocah ini datang karena kehendak Allah, maka itu artinya ia tak sendiri lagi. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ada alasan mengapa jalan hidup mereka bertemu. Sebelum memejamkan mata,
Rara menatap langit-langit bilik sambil berbisik dalam hati. Allah, kalau memang anak ini kau kirim untuk kujaga, maka kuatkan aku. Meskipun aku miskin, asalkan aku bisa melindunginya, aku rela. Di luar, hujan masih turun perlahan. Tapi di dalam bilik kecil itu, dua jiwa yang kesepian saling memeluk hangat. Yang satu tak bisa bicara, yang satu sudah terlalu sering bicara sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rara tidak merasa sendirian lagi. Cahaya pagi menembus celah-celah bilik, mengusir sisa dingin hujan semalam. Gubuk kecil itu masih lembab. Bau tanah dan kayu basah memenuhi udara. Rara perlahan membuka mata, dan refleks menoleh ke sisi kanan. Di sana, bocah kecil itu masih tertidur dengan wajah menempel di lengannya. Napasnya pelan dan tenang. Ada senyum tipis yang muncul di wajah Rara. Sesuatu yang jarang ia rasakan selama bertahun-tahun. Kehangatan. Bukan dari api atau selimut, tapi dari keberadaan makhluk kecil yang semalam ia selamatkan dari kedinginan dunia. Setelah berdoa dalam hati, Rara bergegas bangun. Ia menyiapkan air rebusan, mengiris sedikit singkong sisa semalam, dan menanak nasi dalam kukusan tanah liat tua. Sejak kedua orang tuanya tiada, Rara terbiasa hidup sederhana, tapi penuh perhitungan. Setiap butir beras, setiap potong garam, ia perlakukan dengan hormat. Dan pagi ini, ia ingin memastikan bocah itu bisa makan dengan layak. Tak lama kemudian, bocah itu bangun. Tubuhnya masih tampak lemas, tapi sorot matanya sedikit lebih terang dari malam sebelumnya. Ia menatap sekeliling, tampak bingung. Tapi begitu melihat Rara tersenyum dari dapur kecil, ia kembali duduk dan memeluk lutut. Tak bicara, tak menangis, hanya diam. Rara mengambil 2 piring rotan anyam dan meletakkan bubur hangat serta potongan singkong rebus di atasnya. Ia duduk bersila di hadapan bocah itu. "Namamu siapa, nak?" tanyanya lembut. Bocah itu diam. Lama. Lalu, pelan, nyaris tak terdengar, ia membuka mulut. "Bima." Rara tertegun sejenak. Ia mengangguk pelan. "Bima ya? Nama yang bagus. Aku Rara. Kamu boleh tinggal di sini dulu, sampai kamu kuat. Nggak usah takut." Bima hanya menunduk, tapi matanya berkaca-kaca. Ia mulai makan perlahan. Tak lahap, tapi penuh kehati-hatian. Seolah setiap suapan adalah anugerah langka. Suara ayam berkokok dan orang-orang lewat mulai terdengar dari jalan kecil di depan rumah. Di desa kecil itu, kabar menyebar lebih cepat dari angin. Dan pagi ini, kabar bahwa Rara menemukan anak misterius mulai jadi bahan gunjingan. Dari balik tirai bambu, Rara melihat Bu Inem, tetangga sebelah yang terkenal hobi menggosip, berdiri menatap gubuknya sambil berbisik-bisik dengan 2 ibu lainnya. Tangannya menunjuk ke dalam, wajahnya setengah mencibir. Tak lama, terdengar suara ketukan kasar di pintu kayu. Rara membuka pintu dengan hati-hati. "Iya, Bu." "Ra, itu anak siapa?" tanya Bu Inem tanpa basa-basi, matanya menyelidik ke dalam. "Namanya Bima, Bu. Aku nemu dia semalam di depan musola. Kehujanan. Kasian, sendirian." "Sendirian? Jangan-jangan anak maling. Atau anak hasil zina. Bisa-bisa kamu kena masalah. Loh." "Allah, Bu, jangan sudzon gitu," sahut Rara berusaha tenang. Tapi Bu Inem tak berhenti. "Kamu itu sudah susah, Rara. Hidup aja ngegantung dari hasil kebun. Sekarang malah bawa anak gelandangan? Nambah beban hidupmu sendiri." Rara hanya tersenyum tipis. Tak bisa membantah, tapi juga tak ingin marah. Ia tahu, di mata sebagian orang, menolong bisa dianggap tindakan bodoh. "Bukan soal beban, Bu," ucapnya pelan. "Kalau kita punya sepotong roti dan lihat anak laparan, lalu tetap makan sendiri, itu baru beban di hati." Bu Inem mendengus. "Jangan sok bijak kamu. Sudah, hati-hati aja ya. Jangan sampai bikin masalah di kampung ini." Lalu ia pergi, masih mengomel sambil disusul 2 tetangga lainnya. Rara menutup pintu pelan.
Tapi sebelum ia kembali duduk, matanya bertemu dengan mata Bima. Bocah itu berdiri di balik tiang bambu, tubuhnya gemetar. "Maaf," gumamnya lirih. Rara mendekat dan berlutut di depannya. "Gak usah minta maaf. Kamu gak salah apa-apa. Bima, kamu cuma anak kecil yang perlu tempat aman. Dan mulai sekarang, kamu aman di sini." Hari itu Rara tidak pergi ke ladang. Ia memilih tetap di rumah, mengajarkan Bima cara memegang sendok, mencuci tangan, dan menyapu halaman. Ia bercerita pelan tentang bunga yang ia tanam di belakang rumah, tentang padi yang mulai menguning, dan tentang awan yang bisa berubah bentuk. Bima tak banyak bicara, tapi matanya mengikuti semua cerita Rara. Ia tertawa kecil saat seekor ayam jantan naik ke atas genteng dan terperosok jatuh. Menjelang sore, Bima menggambar di tanah pakai ranting. Bentuknya tak jelas, tapi tampak seperti dua orang saling menggenggam tangan. "Ini siapa?" tanya Rara sambil duduk di sebelahnya. Bima menjawab pelan, "Bima dan Mbak Rara." Dada Rara terasa sesak. Ada sesuatu yang berdenyut dalam hatinya. Bukan kasih sayang biasa, tapi rasa tanggung jawab. Ia bukan sekadar menemukan anak ini. Ia diberi amanah oleh langit, diserahi hati kecil yang retak untuk dijaga. Dan ia tak akan menyia-nyiakannya. Malam kembali datang. Gubuk kecil itu sunyi, hanya terdengar bunyi jangkrik dan desiran angin. Di tikar kecil, Rara duduk bersila, mengusap rambut Bima yang tertidur di pangkuannya. Ia sudah membersihkan tubuh bocah itu, menyisir rambutnya, bahkan mengikat bekas luka kecil di kakinya dengan kain bersih. Saat menatap wajah damai Bima yang tertidur, Rara bergumam lirih dalam hati. "Terima kasih, Allah, kau beri aku teman. Kau beri aku alasan untuk terus bangun esok hari. Walau orang lain tak paham, aku yakin kau paham." Dari kejauhan, suara trompet motor dan tawa para pemuda desa mulai terdengar. Tapi di gubuk sederhana itu, Rara tahu, hatinya baru saja diberi kekayaan yang tak bisa dibeli. Kehadiran seorang anak kecil yang membuat hidupnya tidak lagi kosong. Dan malam itu, ia tidur dengan senyum di wajahnya. Pagi itu, matahari bersinar malu-malu di balik awan. Rara baru saja menyapu halaman ketika suara langkah kaki berat terdengar dari arah jalan kecil depan rumah. Ia menoleh, mendapati sosok Pak RW, bertopi lusuh, celana pendek setengah betis, dan tangan menggenggam map, berjalan cepat ke arah gubuknya. Di belakangnya, 3 ibu-ibu mengikut, termasuk Bu Inem, yang matanya menyipit curiga. Langkah mereka seperti ingin menenggelamkan tanah. Tatapan mereka menusuk, seolah rumah reot Rara adalah sarang penyakit menular. "Rara," seru Pak RW dengan nada tinggi, tanpa salam. "Kamu ada di rumah?" "Iya, Pak," jawab Rara pelan sambil menghampiri. "Kamu bisa jelaskan, anak siapa yang kamu tampung itu?" tanya Pak RW, langsung menusuk inti. "Kami dapat laporan dari warga. Katanya kamu bawa anak gelandangan ke sini." Rara mengangguk. "Namanya Bima, Pak. Saya temukan di musola waktu hujan. Dia kedinginan, sendirian. Saya cuma sok jadi pahlawan," potong Bu Inem, tangannya menyilang di dada. "Udah miskin, tinggal di kandang ayam, sekarang nambah satu lagi. Mau bikin kampung ini kotor apa gimana?" Ucapan itu disambut tawa kecil dari 2 ibu di belakang. Tapi tidak bagi Rara. Ia menunduk, menahan perasaan yang terasa ditampar di depan rumahnya sendiri. "Bu, saya cuma nolong. Anak itu nggak punya siapa-siapa," ucap Rara berusaha tenang. Pak RW mendesah panjang. "Nolong boleh, tapi jangan gegabah. Anak itu siapa? Jangan-jangan anak hasil lari dari masalah. Kamu tahu nggak, kalau kamu tampung anak nggak jelas, kamu bisa disangka macam-macam. Tapi saya cuma..." "Rara," potong Pak RW, suaranya makin keras. "Kita ini kampung. Kalau ada yang janggal, warga lain ikut kena getahnya. Jangan egois. Jangan mentang-mentang kamu hidup sendiri, terus bebas ngelakuin apa aja. Ini bukan urusan kamu aja." Rara diam. Dada sesak.
Ia memandang ke dalam rumah, di mana Bima berdiri di balik tirai bambu, matanya mengintip penuh ketakutan. Pak RW menyodorkan map ke Rara. Ini surat panggilan. Datang ke balai desa hari Kamis. Kita mau bahas ini sama kepala dusun. Kalau kamu tetap bandel, bisa-bisa kamu dilaporkan ke dinas sosial. Rara menerima surat itu dengan tangan gemetar. Setelah itu, mereka pergi. Tapi sebelum langkah mereka menjauh, Bu Inem sempat menoleh dan berkata cukup keras untuk didengar. Lain kali kalau mau nolong, pikir dulu. Jangan sampai kebodohanmu jadi racun buat kampung. Pintu rumah Rara perlahan tertutup. Udara dalam bilik mendadak terasa berat. Rara berdiri mematung. Tangannya masih menggenggam map. Bima mendekat. Ia menyentuh jari Rara pelan. Aku bikin bak dimarahin. Rara langsung berlutut dan memeluknya. Erat. Sangat erat. Ia tidak ingin anak sekecil itu menanggung rasa bersalah yang tidak pantas untuk pundaknya yang masih rapuh. Enggak, Bima. Kamu enggak salah apa-apa. Kamu enggak salah. Yang salah cuma hati mereka yang tertutup. Hari-hari berikutnya, gosip menyebar seperti api di musim kemarau. Rara sudah tak lagi disapa ramah. Penjual sayur yang biasa memberinya harga murah kini menaikkan harga 2 kali lipat. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekat rumahnya. Bahkan ada yang diam-diam melempar batu kecil ke atap sengnya malam-malam. Tapi yang paling menyakitkan, bukan perlakuan mereka, melainkan tatapan Bima. Bocah itu mulai kembali diam. Tidak banyak bicara seperti 2 hari sebelumnya. Ia jadi mudah kaget jika mendengar suara keras. Dan ketika Rara ajak ke warung membeli garam, Bima terus memegang ujung bajunya, sembunyi di belakang, menunduk seolah takut dilihat. Dan benar saja. Itu dia. Anak haram yang dirawat si Rara. Celetuk seorang remaja lelaki dari pos ronda saat mereka lewat. Bima berhenti berjalan. Tubuhnya kaku. Rara langsung membalik badan, menatap tajam. Tapi suara tawa mereka justru makin keras. Jangan gitu, Mas. Ucap Rara menahan emosi. Dia masih anak kecil. Justru karena kecil, harus dikasih tahu dari sekarang kalau jangan jadi beban. Balas mereka sambil tertawa. Rara menarik napas panjang. Ia memeluk Bima dan membawanya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Hatinya terasa seperti teriris. Bukan karena hinaan, tapi karena rasa takut. Apakah Bima akan kembali hancur seperti dulu? Di rumah, Rara duduk lama di tikar, memandangi langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Bima duduk di sudut, memeluk boneka kecil yang ia buat dari kaos bekas dan benang kasur. Wajahnya tertunduk, tidak menangis, tapi kosong. Rara lalu mengambil buku tulis dan pulpen. Ia menggambar matahari, pohon, dan 2 orang bergandengan tangan. Lalu ia letakkan di depan Bima. Kalau kamu sedih, gambar aja. Tapi ingat ya, kamu nggak sendirian. Bak di sini. Allah juga lihat kita. Bima menatap gambar itu. Lalu pelan-pelan, ia menggambar sesuatu di samping matahari. Bentuknya bulat, dengan 2 sayap kecil. Itu apa, Bim? Tanya Rara sambil tersenyum. Allah, jawab Bima lirih. Rara menahan napas. Dadanya menghangat. Bocah kecil itu, meski dicibir dan dipukul oleh dunia, masih percaya bahwa ada yang menjaga. Dan itu cukup baginya untuk terus berdiri, meski kaki hampir tak sanggup menopang. Malam menjelang. Rara duduk di beranda, menatap langit yang mulai memudar warnanya. Di dalam rumah, Bima sudah tertidur setelah makan malam seadanya. Tapi Rara belum bisa tidur. Ia memikirkan panggilan dari balai desa. Ia tahu tantangan belum usai. Ia tahu penghinaan belum akan berhenti. Tapi ia juga tahu satu hal yang pasti. Cinta dan kasih tak diukur dari darah atau status. Ia hanya ingin satu, melindungi Bima, dengan apapun yang ia punya. Walau dunia tak mengerti, walau hujatan datang seperti badai, ia percaya, jika niatnya tulus, maka Allah takkan membiarkannya hancur. Dan malam itu, meski tanpa listrik, tanpa suara TV, tanpa tawa tetangga, hati kecil Rara tetap menyala. Setelah hari-hari penuh cemooh dan gunjingan,
pagi itu terasa lebih tenang. Angin membawa aroma tanah basah dan suara ayam yang berkokok dari kejauhan. Matahari muncul pelan-pelan di balik bukit, menyinari halaman sempit depan rumah Rara yang kini tampak sedikit lebih bersih dari biasanya. Rara duduk di dipan kayu sambil menambal celana Bima yang robek di bagian lutut. Tangannya cekatan, menjahit dengan benang bekas hasil bongkar kasur tua. Di depannya, Bima duduk bersila, menggambar di atas tanah dengan ranting kecil. Wajahnya lebih cerah, tak serapat kemarin. Matanya sesekali menatap Rara, lalu kembali fokus menggambar. "Bima, gambar apa hari ini?" tanya Rara sambil tersenyum. "Rumah," jawabnya pendek. "Wah, bagus. Ada pohonnya juga." Bima mengangguk pelan. "Ada. Sama. Orang dua. Ini Mbak Rara. Ini Bima." Hati Rara berdesir pelan. Di balik kata-kata sederhana itu, ada pengakuan yang menyentuh. Bima sudah mulai merasa bagian dari rumah ini. Rumah reot yang dulu hanya dihuni sunyi, kini terasa penuh kehidupan meski hanya ada mereka berdua. Sejak panggilan dari balai desa, Rara makin jarang keluar rumah. Ia memilih tinggal di rumah, mengisi waktunya merawat kebun kecil di belakang, mengajari Bima mengenal warna daun, tekstur tanah, dan nama-nama binatang kecil. Ia tahu dunia luar belum siap menerima mereka. Tapi setidaknya, di dunia kecil ini, Bima boleh merasa aman. Hari itu, mereka duduk di bawah pohon nangka, memotong kangkung hasil panen pagi. "Kalau nanti kamu sudah besar," kata Rara pelan. "Kamu mau jadi apa, Bim?" Bima menatap langit. "Aku mau kerja." "Kerja apa?" "Biar bisa beliin Mbak rumah." Rara tersenyum, menahan air mata. Bocah 5 tahun itu belum tahu banyak tentang dunia. Tapi ia sudah tahu cara mencintai. "Kamu tahu nggak? Rumah itu bukan cuma soal dinding dan atap. Rumah itu, tempat di mana kamu bisa nangis tanpa takut, ketawa tanpa malu, tidur tanpa mimpi buruk. Kayak di sini." Bima tak menjawab, tapi ia menaruh kangkung yang sudah dipotong ke dalam ember dengan rapi, seolah tak ingin membuat repot. Gesturnya kecil, tapi penuh makna. Malam itu, Bima mimpi buruk lagi. Ia berteriak pelan dalam tidurnya, menggeliat sambil menyebut kata-kata yang tak jelas. Rara langsung terbangun. Ia mengusap dahi Bima yang basah keringat, lalu memeluknya erat. "Sesaha. Tenang, Bim. Mbak di sini. Nggak apa-apa." Bima perlahan terbangun, matanya panik. "Jangan tinggalin aku." Rara menahan napas. Ini pertama kalinya Bima bicara seperti itu saat bangun tidur. Biasanya ia diam saja, atau kembali tidur dalam ketakutan. Tapi kali ini berbeda. Ia berkata-kata dengan rasa takut yang nyata. "Mbak nggak kemana-mana. Nak, Mbak di sini terus. Sampai kamu gede, sampai kamu kuat." Bima memeluknya erat. Tubuh kecilnya seperti menyalurkan semua luka yang belum selesai. Dan Rara menerimanya semua, tanpa syarat. Keesokan paginya, Bima membuat kejutan kecil. Ia bangun lebih pagi dari biasanya. Saat Rara keluar dari kamar kecil, ia melihat bocah itu berjongkok di halaman, memungut daun-daun kering dan menyapu tanah pakai lidi yang diikat sendiri. "Bima?" panggil Rara lembut. Bocah itu menoleh, lalu tersenyum kecil. "Mbak bilang halaman kotor bikin nyamuk." Rara mendekat, lalu mengelus kepalanya. "Terima kasih, Nak." Bima mengangguk, tapi lalu berkata pelan, "Kalau rumah ini bersih, Mbak nggak akan diusir orang, kan?" Pertanyaan itu menancap seperti paku di hati Rara. Ia terdiam sejenak, lalu berjongkok dan menatap mata Bima. "Yang usir Mbak itu bukan karena rumahnya kotor, Bim, tapi karena mereka belum ngerti. Kadang, orang dewasa pun butuh waktu buat ngerti mana yang benar." "Jadi kita salah?" "Bukan. Kita bukan salah. Kita cuma beda." Siang itu, mereka makan singkong goreng dengan sambal terasi sederhana. Sambil makan, Rara bercerita tentang masa kecilnya.
Tentang saat ia main layangan sampai masuk ke kolam. Tentang ayahnya yang suka mengajaknya naik sepeda ke pasar. Bima mendengarkan dengan seksama. Bahkan tertawa kecil saat Rara menirukan suara kambing milik Pak RT yang dulu suka nyundul orang. Kambingnya pinter, Bim. Bisa tahu mana orang yang suka nyolong pisang. Jadi ditubruknya langsung. Bima tertawa. Tawa yang ringan. Belum sempurna, tapi tulus. Dan bagi Rara, itu lebih dari cukup. Sore hari, hujan turun pelan. Rara dan Bima duduk di ambang pintu, memandangi tetes-tetes air yang menetes dari atap seng. Bima bersandar di bahu Rara, dan Rara menyandarkan pipinya di kepala kecil itu. Mbak. Kalau nanti aku bisa ngomong lebih banyak, boleh nggak aku cerita semuanya ke Mbak? Rara menatapnya. Tentu boleh. Mbak siap dengar kapanpun kamu siap cerita. Kalau aku cerita, Mbak tetap sayang aku. Pertanyaan itu membuat tenggorokan Rara tercekat. Ia memeluk Bima pelan, lalu membisikkan. Sayang itu bukan soal apa yang kamu lakukan, tapi karena kamu adalah kamu. Mbak nggak butuh alasan buat sayang. Bima mengangguk kecil, lalu kembali diam. Tapi ia tersenyum. Sebuah senyum kecil yang berkata lebih banyak daripada kata-kata. Malam itu, sebelum tidur, Rara duduk di tikar, memandangi Bima yang terlelap. Di sampingnya ada gambar baru yang ia buat dari sobekan kertas kalender. Seorang perempuan dan anak kecil berdiri di bawah payung, sementara hujan turun deras dari langit. Rara membalik kertas itu. Di baliknya tertulis pelan-pelan dengan huruf belum rapi. Mbak Rara dan Bima, meski hujan. Rara menutup mata. Hatinya penuh. Dalam keheningan malam, ia berdoa dalam hati. Allah, kalau suatu hari nanti ada badai yang lebih besar dari ini, tolong jangan lepaskan kami. Biar kami tetap berdiri, meski cuma berdua. Karena untuk anak ini, aku rela jadi pelindungnya seumur hidup. Langit sore memerah, membalut desa kecil itu dalam suasana yang sepi dan hangat sekaligus sendu. Rara duduk di bangku kayu pendek, menjemur pakaian yang baru ia cuci dengan sabun batangan. Di sudut halaman, Bima jongkok sambil memperhatikan barisan semut yang berlarian di atas batu. Matanya menatap serius, tapi tubuhnya diam, seakan sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sudah seminggu lebih sejak Bima tinggal bersamanya, dan hari-hari mereka berjalan seperti sungai yang tenang. Tapi Rara tahu, di dalam ketenangan itu, ada pusaran yang belum tersentuh. Ada luka yang belum sembuh. Dan siang itu, pusaran itu mulai muncul ke permukaan. Bim, kenapa kamu lihat semut terus? Tanya Rara sambil menjemur kain terakhir. Bima tidak langsung menjawab. Ia mengedip beberapa kali, lalu berbisik. Semut nggak takut, padahal banyak yang injek dia. Kalimat itu membuat jantung Rara bergetar pelan. Ia menghampiri Bima dan duduk di sebelahnya, menatap semut-semut kecil yang terus berjalan tanpa henti. Kadang semut juga sedih, Bim. Tapi dia tetap jalan, soalnya dia tahu, di ujung jalan pasti ada remah roti. Jawab Rara sambil tersenyum lembut. Bima menoleh. Remah rotinya. Kayak harapannya, Mbak. Rara mengangguk. Iya, nak. Harapan itu kecil, tapi cukup buat bikin kita terus hidup. Menjelang malam, Bima mulai menunjukkan gelagat yang tak biasa. Ia lebih gelisah dari biasanya. Saat Rara menyuapi makan malam, Bima sempat menjatuhkan sendok. Tangannya sedikit gemetar. Dan ketika Rara bertanya, ia hanya menjawab dengan mata yang menolak bicara. Setelah makan, Bima duduk memeluk lutut di tikar, menatap api kecil di tungku yang mulai meredup. Rara duduk di belakangnya, mengelus rambutnya perlahan. Kalau kamu mau cerita, nggak usah semuanya, cukup pelan-pelan, bisik Rara. Bima diam. Tapi setelah beberapa menit, ia mulai bersuara, nyaris seperti gumaman. Waktu itu, gelap, suara kencing banget, kayak, duar. Terus orang-orang lari, aku digendong, tapi tiba-tiba jatuh. Rara menahan napas. Suaranya tercekat, tapi ia tidak menyela. Biarlah suara kecil itu mengalir sendiri. Aku cari ayah, tapi ayah nggak ada.
Aku panggil-panggil, tapi semua orang lari. Aku jalan sendiri, sampai nggak tahu kemana. Terus, gelap. Setelah itu, Bima berhenti bicara. Ia hanya menunduk, memeluk lutut lebih erat. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi tak satu pun air mata jatuh. Tangisnya kering. Luka itu sudah terlalu dalam. Rara memeluknya dari belakang. Pelan. Tidak mengatakan apapun, hanya memeluk. Dan dalam diam, air mata Rara yang justru jatuh lebih dulu. Bukan karena kasihan, tapi karena hancur membayangkan seorang anak kecil harus menghadapi dunia yang kejam sendirian. Malam itu Bima tidak tidur di dipan. Ia memeluk Rara dan tertidur di pangkuannya, seperti bayi yang akhirnya menemukan kembali dekap ibu yang lama hilang. Rara tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya duduk bersila di atas tikar, membiarkan Bima bernafas di antara lengannya. Tubuh mungil itu terasa ringan tapi penuh beban. Dan di antara desau angin malam yang masuk dari sela-sela dinding bambu, Rara berdoa dalam hati. Allah, kalau memang cerita masa lalunya belum selesai, beri aku kekuatan untuk menemaninya sampai akhir. Jangan biarkan dia sendiri lagi. Esok paginya, matahari belum sepenuhnya naik ketika Bima terbangun dengan tubuh basah keringat. Ia mengigau semalaman, menyebut kata-kata yang tak semua dimengerti Rara. Api, bunyi, ayah, ayah. Rara menyeka keningnya dengan kain basah dan menyodorkan air putih. Bima menatapnya lama, lalu berkata lirih. Mbak, kalau aku punya ayah, terus kenapa aku sendiri? Pertanyaan itu menghantam dada Rara seperti gelombang. Tapi ia tak boleh terlihat lemah. Ia hanya menggenggam tangan kecil itu dan menjawab pelan. Mungkin ayahmu sedang mencarimu. Tapi karena dunia ini besar, kamu nyasar ke tempat yang duluan sayang kamu. Bima memeluknya. Kali ini, tak hanya peluk biasa, tapi erat. Sangat erat. Seolah tak ingin lepas lagi. Hari itu, Rara tidak ke kebun. Ia duduk di rumah sambil menganyam keranjang kecil dari daun kelapa. Sementara Bima menggambar di kertas-kertas bekas. Raut wajahnya sedikit lebih ringan, tapi tetap menyimpan bayangan luka. Sekali dua kali, Rara melihat Bima melamun sambil menatap pintu. Bima, kamu nungguin seseorang? Tanya Rara dengan nada lembut. Bima menggeleng. Tapi tak lama kemudian ia menjawab pelan. Kadang aku mimpi ayah datang. Tapi dia nggak bisa lihat aku. Aku teriak, tapi dia jalan terus. Rara mendekatinya dan duduk di sebelahnya. Kalau suatu hari ayah kamu datang beneran, kamu mau bilang apa ke dia? Bima menatap keluar jendela. Lama. Aku cuma mau tanya, kenapa ninggalin aku? Sore harinya, saat Rara membersihkan lantai bambu, ia menemukan secari kertas yang tergulung dan diselipkan di bawah bantal Bima. Rasa penasaran membuatnya membuka pelan-pelan. Tulisannya belum rapi, banyak huruf terbalik dan tinta pudar, tapi isinya jelas. Mbak Rara baik. Aku takut mimpi lagi. Tapi kalau ada Mbak, aku berani. Rara tak mampu menahan air matanya. Ia mendekap kertas itu ke dada. Ia sadar, cinta bukan harus lahir dari darah yang sama. Cinta sejati lahir dari luka yang saling dijahit dengan ketulusan. Dan kini, luka itu sedang dijahit perlahan. Benangnya bukan benang emas, tapi benang sabar dan keikhlasan. Malam kembali turun, membawa angin dingin yang menelusup lewat celah-celah dinding. Tapi kali ini, kehangatan di dalam rumah kecil itu bukan berasal dari api tungku, melainkan dari dua jiwa yang saling menguatkan. Bima tertidur lebih tenang. Tak ada gelisah, tak ada igauan. Dan Rara menatap langit-langit rumah sambil berkata dalam hati, masa lalunya mungkin kelam, tapi aku ingin masa depannya terang. Dan selama aku hidup, aku akan jadi pelita kecil untuk anak ini, meski dunia memadamkanku. Angin dari utara bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun jati di pekarangan berguguran, menyisakan ranting kering yang berderak setiap kali tersapu angin. Langit muram, seperti menandai hari yang tak biasa. Pagi itu, Rara sedang menimba air dari sumur ketika suara langkah tergesa terdengar dari jalan setapak. Langkah berat itu tak asing. Rara menoleh. Benar saja,
Pak RW datang, ditemani dua pria berpakaian rapi dari kelurahan dan seorang wanita berambut pendek yang tampak asing, menggenggam berkas-berkas. Mereka langsung berhenti di depan gubuk Rara. Tanpa salam, tanpa senyum. Hanya tatapan dingin dan tugas yang ingin segera mereka selesaikan. Rara, suara Pak RW berat. Kamu sudah dipanggil, tapi tidak datang ke balai desa. Kenapa? Rara berdiri tegak, meski hatinya menciut. Maaf, Pak. Waktu itu Bima lagi demam tinggi. Saya nggak tega ninggalin dia sendiri. Wanita berambut pendek itu maju. Dari tanda pengenal yang tergantung di dadanya, tertulis, Dinas Sosial Kabupaten. Kami menerima laporan dari warga bahwa Anda telah menampung seorang anak terlantar tanpa identitas dan tanpa laporan resmi. Rara mengangguk pelan. Saya temukan dia kehujanan, Bu. Sudah saya rawat dengan ikhlas. Saya tidak ada niat buruk. Justru karena itu, potong si wanita, Anda dianggap melanggar prosedur. Kami harus mengevakuasi anak tersebut ke panti sosial terdekat demi keselamatannya dan juga untuk proses pendataan lebih lanjut. Dada Rara langsung sesak. Tapi dia sudah merasa aman di sini. Dia sudah mulai membaik. Tolong, jangan pisahkan kami. Pak RW menambahkan dengan nada tak sabar. Kamu itu keras kepala, Rah. Rumah kamu ini aja nggak layak huni. Atap bocor, dinding bolong. Ini tempat tinggal apa kandang ayam? Rara menunduk, menahan panas di tenggorokan. Tapi sebelum ia sempat bicara, Bima muncul dari balik pintu. Matanya langsung mencari Rara, lalu menatap orang-orang asing itu dengan ketakutan yang jelas. Wanita dinas sosial itu langsung berjongkok, mencoba tersenyum. Nak, namamu siapa? Bima bergeser ke belakang Rara, memeluk kakinya erat-erat. Aku nggak mau. Aku mau di sini aja. Bima, tenang ya. Bisik Rara sambil mengusap rambutnya. Wanita itu berdiri kembali, kali ini dengan suara lebih tegas. Bu Rara, kami tidak bisa menunda. Hari ini juga kami akan bawa anak ini untuk proses asesmen. Jika ibu menghalangi, kami akan anggap ini sebagai pelanggaran. Pak RW menimpali. Dan satu lagi, karena kamu membandel dan mengabaikan prosedur, saya sudah buat laporan ke kecamatan. Rumah ini akan disegel minggu depan. Karena dianggap tidak layak, dan tidak punya sertifikat jelas atas nama kamu. Ucapan itu menghantam seperti petir. Rara nyaris kehilangan suara. Matanya menatap satu persatu orang di depannya. Tak ada empati. Hanya tugas, prosedur, dan penilaian. Mereka tak tahu apapun tentang malam-malam yang ia lalui dengan Bima. Mereka tak peduli pada mimpi buruk bocah itu. Pada pelukan yang menyelamatkannya dari ketakutan. Yang mereka lihat hanya statistik, data, formulir. Saya mohon, beri waktu. Seminggu. Saya akan urus semua surat. Tolong, biarkan dia tetap di sini. Saya janji, saya urus ke balai desa. Jangan paksa dia sekarang. Wanita itu menoleh kedua petugas laki-laki yang bersamanya. Kita beri waktu 3 hari. Tapi kalau tak ada kemajuan, kami akan datang kembali, dengan atau tanpa izin. Pak RW menyerahkan surat teguran dan langsung berbalik. Kamu keras kepala, Rah. Jangan sampai nanti kamu nangis-nangis nyesel sendiri. Mereka pergi begitu saja. Suara sepatu mereka di atas tanah yang berkerikil terdengar lebih menyakitkan daripada kata-kata mereka. Saat senyap kembali turun, Bima masih memeluk kaki Rara. Matanya penuh kecemasan. Mereka mau ambil aku, ya? Rara berjongkok dan memeluknya erat. Enggak, nak. Kamu di sini. Mbak Rara nggak akan tinggal diam. Kalau rumah ini disegel, kita tidur di mana? Pertanyaan itu membuat Rara diam cukup lama. Ia tak punya jawaban. Tak punya simpanan uang. Tak ada saudara tempat bergantung. Bahkan gubuk kecil inilah satu-satunya yang tersisa dari kehidupannya yang sudah hancur sejak ditinggal orang tua. Tapi ada satu hal yang masih ia punya. Tekad. Hari itu, Rara berjalan ke balai desa. Bima dititipkan ke Pak Ustadz di musola,
satu-satunya orang dewasa di kampung itu yang masih bersikap netral padanya. Di balai desa, ia menghadap kepala dusun, menyampaikan niat mengurus surat hak tinggal dan permohonan penangguhan penyegelan. Jawaban yang ia terima hanya gelengan kepala dan tumpukan syarat administrasi. Harus ada surat tanah, KTP pemilik sebelumnya, dan surat waris. Kalau nggak ada, kamu dianggap menempati lahan liar. Tapi rumah ini ditinggal orang tuaku dari aku kecil. Bisa jadi, tapi secara hukum, kamu kosong. Rara keluar dari balai desa dengan mata sembab. Bukan karena menyerah, tapi karena rasa frustasi ditolak oleh sistem yang tak pernah berpihak pada orang kecil. Malamnya, Bima tertidur sambil memeluk bantal sobeknya. Rara duduk di sebelahnya, menatap keluar jendela yang tak lagi punya kaca. Ia sadar, hidup yang dijalani kini sedang berjalan di ujung tali. Satu langkah salah, semuanya bisa hilang. Tapi ia juga tahu, mundur bukan pilihan. Ia menulis surat di atas sobekan kertas bekas, permohonan resmi ke dinas sosial, dengan tanda tangan dan salinan surat kematian orang tuanya. Ia tulis dengan tangan gemetar, tapi penuh harapan. Lalu ia menatap wajah Bima. Bocah kecil yang beberapa hari lalu bahkan tak mampu bicara dengan tenang, kini mulai belajar percaya, belajar tertawa, belajar menggambar masa depan. Dan ia bersumpah, tak akan membiarkan siapapun memisahkan mereka. Walau harus kehilangan atap, walau harus tidur di emperan, asal tetap bersama, itu lebih dari cukup. Langit gelap menggantung di atas desa kecil itu. Awan tak hanya membawa hujan, tapi juga firasat buruk yang sejak pagi telah mengendap di dada Rara. Embusan angin yang menusuk, bau tanah yang lembab, dan suara gesekan daun seperti pertanda, hari ini bukan hari biasa. Dan firasat itu terbukti. Menjelang siang, suara langkah kaki dan dentingan logam dari arah jalan depan rumah Rara terdengar lebih ramai dari biasanya. Tak lama, terdengar teriakan Pak RW yang khas, cepat, lantang, dan tanpa empati. Mana Rara? Keluar. Proses penyegelan mulai sekarang. Rara berlari keluar dari bilik, menyusul Bima yang sedari tadi meringkuk ketakutan di sudut. Begitu keluar, matanya membelalak. Di depan rumah, berdiri 5 petugas berseragam lengkap, membawa palu besar dan spanduk merah bertuliskan, penyegelan. Bangunan tak berizin. Pak, tolong jangan sekarang. Suara Rara nyaris tak terdengar. Saya sudah ajukan surat permohonan. Tolong beri waktu. Bima baru sembuh demam. Pak RW menoleh dengan senyum sinis. Sudah terlambat. Surat kamu ditolak. Dan kamu tidak punya sertifikat tanah. Rumah ini resmi dinyatakan ilegal. Pak, ini peninggalan orang tua saya. Yang penting di mata hukum, kamu nggak punya bukti. Titik. Rara menatap mereka, lalu menoleh ke arah rumahnya. Atap seng yang penuh tambalan. Dinding bambu yang sudah keropos. Sudut dapur tempat ia dan Bima menanak nasi dengan tungku tanah. Semua itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah sisa-sisa harapan. Satu-satunya ruang di mana ia merasa hidup, walau dengan penuh kekurangan. Dan hari ini, semuanya akan hilang. Tanpa diberi waktu mengemasi banyak barang, petugas langsung mulai mencabut paku dari tiang. Suara kayu retak dan papan yang dilempar ke tanah seperti sayatan bagi hati Rara. Ia berusaha menyelamatkan tikar, 2 panci, dan kain selimut Bima yang sudah robek. Sisanya hanya bisa ia lihat dirampas paksa oleh waktu. Cepat, ambil barang pentingmu, bentak salah satu petugas. Rara menggandeng Bima yang menggigil hebat. Matanya merah dan wajahnya pucat. Bima, sayang, ayo ikut Mbak. Kita cari tempat lain, ya? Rumah kita, diambil? Tanya Bima dengan suara patah. Bukan diambil, nak. Rara berusaha tersenyum. Kita cuma pindah. Rumah nggak harus dinding dan atap. Rumah itu, asal kamu sama Mbak tetap bareng, dimanapun itu rumah. Tapi Bima tak sanggup menjawab. Ia hanya menangis pelan, memeluk kain selimutnya, dan menatap reruntuhan rumah kecil yang selama ini ia anggap tempat aman.
Hari itu, mereka menumpang berteduh di gubuk tua yang dulunya bekas kandang kambing di kebun belakang. Sudah lama tak terpakai. Lantainya tanah, atapnya nyaris jebol, dan baunya apek. Tapi tidak ada pilihan lain. Rara menumpuk daun kering sebagai alas, membentangkan tikar lusuh, lalu memeluk Bima yang masih membeku dalam diam. Hujan mulai turun. Air rembes dari celah atap dan menetes di ujung tikar. Tapi mereka tetap di sana. Kedinginan. Tapi bersama. Dan Rara tak berhenti membisikkan pada diri sendiri. Asal aku dan Bima tetap bareng, ini masih bisa disebut rumah. Malam datang seperti hantu. Angin menembus kain tipis yang dijadikan tirai, dan serangga kecil merayap dari sudut dinding tanah. Rara duduk bersandar pada tiang bambu, menggigil, tapi tetap memeluk Bima yang tidur gelisah. Tubuh Bima panas. Demamnya kembali naik. Nafasnya berat, dan matanya tak sepenuhnya terbuka. Rara panik. Ia ambil kain basah, mengompres dahi kecil itu. Tapi udara terlalu dingin. Tak ada api. Tak ada makanan hangat. Hanya doa dalam hati. Ya Allah, jangan ambil dia. Kalau kau mau ambil rumahku, hidupku, semua yang kupunya, silakan. Tapi jangan Bima. Rara menangis dalam diam. Air matanya jatuh ke baju yang ia gunakan untuk menyelimuti tubuh kecil itu. Sesekali, Bima mengigau. Ia menyebut nama Rara, menyebut kata, ayah, lalu kembali diam. Hatinya teriris. Ia sudah kehilangan banyak. Tapi kali ini, ia tak bisa kehilangan lagi. Pagi itu, Rara berjalan kaki menuju warung Bu Sumarni untuk membeli telur dan jahe. Uang yang ia punya hanya cukup untuk 2 butir telur dan segenggam jahe kecil. Tapi itu sudah cukup. Ia ingin Bima kuat kembali. Walau dengan tenaga terakhir, ia akan berjuang. Namun di sepanjang jalan, orang-orang menatap sinis. Ada yang tertawa pelan sambil berbisik. Ada pula yang pura-pura tak melihat. Wah, itu Rara, yang katanya nolong anak gelandangan. Sekarang rumahnya aja digusur. Makanya, jangan sok pahlawan. Diri sendiri aja nggak bisa selamat. Mau nyelamatin anak orang. Rara menunduk. Ia tak membalas. Ia genggam jahe di tangannya lebih erat. Rasa pedas yang nanti keluar dari rebusan itu tak akan sepedas kata-kata mereka. Saat pulang, ia mendapati Bima masih tertidur dengan dahi panas. Dengan cepat, ia menyalakan api dari kayu kering sisa, merebus air, dan menyiapkan bubur encer. Saat sendok pertama menyentuh bibir Bima, bocah itu membuka mata pelan. Lemah, tapi masih ada cahaya di matanya. Mbak, bisiknya lirih. Iya, sayang, Mbak di sini. Maaf, rumah kita hilang. Rara tersenyum, menahan tangis yang sudah penuh di ujung mata. Enggak, nak, rumah kita masih ada. Rumah itu kamu, selama kamu masih peluk Mbak. Mbak enggak kehilangan apa-apa. Malam itu, di antara udara dingin dan suara kodok dari rawa kecil di belakang kebun, Rara mengusap kepala Bima yang mulai membaik. Ia sadar, hidup mereka kini sudah jatuh ke titik terendah. Tapi justru dari titik inilah, mungkin jalan akan terbuka. Ia tidak tahu kapan, tidak tahu bagaimana. Tapi ia yakin, selama ia tetap jujur dan tulus, sesuatu akan berubah. Dan saat Rara memejamkan mata, satu kalimat berputar dalam kepalanya. Aku mungkin kehilangan tempat tinggal, tapi aku tidak kehilangan tujuan. Hari itu, udara pagi membawa hawa yang berbeda. Angin tak sekeras biasanya, mentari naik perlahan tanpa trik, dan suara burung terdengar lebih jernih dari biasanya. Seolah semesta tahu, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan menggeser arah hidup Rara dan Bima, entah kemana. Rara terbangun lebih awal. Tubuhnya pegal karena semalaman tidur miring di atas tikar tipis, menyelimuti Bima yang kini sudah tak demam, tapi masih lemas. Ia memandangi wajah kecil itu dalam hening. Hidungnya masih sedikit berair, rambutnya kusut, dan pipinya tirus. Tapi matanya, saat terbuka, tetap bersinar. Mbak, suara Bima lirih.
Rara membalas lembut sambil menyeka keringat di pelipisnya. Bisa nggak hari ini? Kita jalan-jalan? Nggak jauh. Biar aku lihat langit. Rara menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Boleh. Nanti kalau kamu kuat, kita duduk di bawah pohon nangka ya. Setelah memberi Bima bubur encer, Rara menggendongnya pelan keluar gubuk. Mereka duduk di bawah pohon nangka tua yang dulu sering jadi tempat main Rara kecil. Dedaunannya rindang, batangnya besar, dan akarnya menjalar ke segala arah seperti tangan-tangan tua yang menjaga siapapun yang duduk di bawahnya. Bima duduk bersandar di pangkuan Rara, menggambar di tanah dengan ranting kecil. Gambar sederhana, dua orang bergandengan tangan di samping rumah kecil. Di atasnya ada matahari dan langit biru. Langitnya cerah. Ya, Mbak. Iya, cerah banget. Kayak hati kamu. Bima tersenyum, tapi lalu menunduk. Tapi rumah kita udah nggak ada. Rara menggenggam tangannya. Yang penting, kita masih punya satu sama lain. Rumah bisa dibangun lagi. Tapi sayang, nggak bisa dicari. Baru saja mereka ingin masuk kembali ke gubuk. Suara aneh terdengar dari kejauhan. Bukan suara ayam atau kambing desa, tapi suara mesin, halus, berat, dan asing. Rara menoleh ke jalan tanah sempit yang membelah ladang. Debu mengepul perlahan. Lalu muncullah mobil hitam mewah melaju pelan. Kaca depannya mengilat. Rodanya tak seharusnya berada di jalan seperti itu. Rara berdiri refleks. Bima memegang ujung bajunya erat. Mobil itu berhenti tepat di depan mereka. Diam beberapa saat. Tak ada yang turun. Rara menahan napas. Jantungnya berdegup cepat. Tak ada tamu seperti ini di desa mereka. Apalagi ke kebun belakang seperti ini. Setelah beberapa detik yang terasa lama, pintu belakang terbuka. Keluar seorang pria, rambut rapi, jas hitam, sepatu mengkilap, dan mata tajam yang langsung menyapu ke sekeliling. Wajahnya tampak tegas, namun menyimpan lelah. Usianya mungkin sekitar pertengahan 30-an. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Rara tak bisa berpaling. "Permisi," katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Apakah di sini tinggal seorang perempuan bernama Rara?" Rara mengangguk pelan, masih ragu. "Iya, saya sendiri." Pria itu menghela napas lega, lalu membuka dompet kulit hitam dari saku jas dalamnya. Ia mengeluarkan selembar foto yang sudah mulai pudar dan kusam. Foto seorang anak kecil, lusuh, tapi tersenyum. Di baliknya ada goresan tulisan tangan. Bima usia 4 tahun. Jantung Rara seakan berhenti berdetak. Dengan suara nyaris bergetar, pria itu melangkah lebih dekat. "Tolong, ini mungkin terdengar gila. Tapi, apakah anak yang bersama Anda bernama Bima?" Rara memeluk Bima makin erat. Bocah itu menoleh, menatap pria itu lekat-lekat. Wajahnya tampak bingung. Lalu perlahan tubuhnya gemetar. "Bima," bisik pria itu. Suara mulai bergetar. "Nak, kamu ingat ayah?" Bima mematung. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara keluar. Ia menatap pria itu lama. Lalu tiba-tiba memeluk tubuh Rara lebih erat dan menangis sejadi-jadinya. Rara terpaku. Tangannya gemetar. Lidahnya keluh. Pria itu berlutut. Matanya merah. Ia menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. "Saya sudah setahun mencari dia. Sejak kejadian ledakan di kota, saya kehilangan dia. Semua orang bilang dia sudah tak mungkin ditemukan. Tapi saya nggak pernah berhenti mencari." Beberapa menit berlalu. Tak ada yang bicara. Hanya suara tangis Bima yang perlahan reda. Lalu, bocah itu melongo ke wajah pria itu. Lama. Seolah sedang menyusun kembali potongan ingatan. "Ayah." Gumam Bima lirih, ragu. Pria itu menangis. Bukan tangis keras, tapi tangis pecah yang keluar dari dada paling dalam. Ia meraih tangan kecil Bima dan menciumnya berkali-kali. "Maaf. Maaf, ayah terlambat. Ayah terlalu lama." Rara hanya bisa menyaksikan dalam diam. Dunia seperti berhenti bergerak.
Angin pun seolah tak lagi berembus. Ia berdiri di antara kenyataan dan keajaiban. Tak pernah terbayang, bocah yang ia rawat dengan penuh perjuangan ini, ternyata memiliki ayah, dan ayah itu datang mencarinya. Setelah semua sedikit tenang, pria itu mengenalkan diri. Namanya Arman. Seorang duda yang kehilangan anaknya saat bencana ledakan besar terjadi di pusat kota setahun lalu. Rumah mereka hancur. Ia sempat koma beberapa minggu, dan saat sadar, Bima menghilang. Tak ada jejak, tak ada petunjuk, tapi ia tidak menyerah. Saya sewa orang, detektif, bahkan paranormal, tapi semua nihil. Lalu minggu lalu, saya melihat potongan kabar dari seseorang yang bilang ada bocah misterius di desa terpencil ini. Dan entah kenapa, saya yakin itu dia. Rara menatap pria itu lama. Hatinya campur aduk, antara bahagia dan takut. Bahagia karena Bima akhirnya bertemu orang tuanya. Takut karena itu artinya, mungkin ia akan kehilangan anak kecil yang selama ini ia jaga, ia rawat, ia cintai seperti darah dagingnya sendiri. Arman menatap Rara. Saya tahu Anda bukan siapa-siapa di hidup saya. Tapi Anda telah menyelamatkan anak saya. Anda memberinya kehidupan. Saat saya bahkan sudah kehilangan harapan. Terima kasih. Terima kasih. Rara menunduk. Tak bisa berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, satu kalimat bergetar pelan. Allah, kalau hari ini adalah hari pengambilan, maka kuatkan aku. Tapi jika ini hari pembuktian, maka tunjukkan jalan yang paling benar. Matahari sore mulai condong. Langit berubah jingga keemasan. Di bawah pohon nangka, 3 manusia duduk dalam diam. Bima di antara mereka. Dunia mereka baru saja berubah. Dan dalam diam, Rara tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya takkan lagi sama. Tapi untuk saat itu, ia hanya ingin menikmati pelukan Bima sekali lagi. Entah untuk terakhir, atau untuk awal yang baru. Langit sore tampak muram. Awan berarak pelan, dan angin bertiup tanpa suara. Seperti menahan napas. Seperti ikut menyaksikan peristiwa besar yang sedang terjadi di bawah pohon nangka itu. Pohon yang selama ini menjadi saksi sunyi perjuangan Rara dan Bima, kini menjadi tempat semua kenyataan terbuka. Rara duduk memeluk lutut. Tubuhnya diam tapi pikirannya bergemuruh. Di depannya, Arman, pria yang mengaku sebagai ayah kandung Bima, masih duduk bersimpuh, sesekali menatap anak kecil itu dengan mata yang penuh rasa bersalah. Bima sendiri duduk di antara mereka, kebingungan. Sorot matanya menunjukkan bahwa ia merasakan cinta di kedua sisi, tapi belum tahu harus memilih kemana. Suasana terasa terlalu sunyi untuk percakapan sebesar ini. Arman akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah, namun tiap katanya seperti memaku tanah. Saya nggak tahu bagaimana harus memulai. Tapi saya tahu saya nggak bisa datang tiba-tiba dan ambil Bima begitu saja. Itu nggak adil. Rara menoleh perlahan. Matanya merah tapi tak menangis. Ia terlalu lelah untuk air mata. Hatinya seperti baru saja diremas sejak pria itu muncul dari mobil hitamnya. Saya cuma rawat dia karena saya nggak tega, ujar Rara pelan. Saya nggak pernah mengharap imbalan, atau apapun. Tapi kalau hari ini memang waktunya, saya ngerti. Arman menggigit bibir bawahnya. Saya kehilangan dia bukan karena saya lalai, tapi karena hidup memukul saya keras. Saat ledakan itu terjadi, saya langsung lari peluk dia, tapi puing menimpa kami. Saya bangun di rumah sakit, Bima hilang. Semua bilang dia udah nggak mungkin ditemukan. Tapi saya nggak percaya. Saya terus nyari. Ia menatap Bima yang memandangi tanah. Lalu hari ini, saya temukan dia. Tapi yang bikin saya syok bukan cuma itu. Tapi kenyataan bahwa anak saya hidup. Karena seorang gadis desa yang bahkan gak punya apa-apa. Rara tak menjawab. Arman berdiri. Lalu tiba-tiba berlutut di hadapan Rara. Membungkuk dalam-dalam. Kepalanya hampir menyentuh tanah. Terima kasih. Saya mohon maaf. Saya mungkin ayah kandungnya. Tapi selama setahun ini, kamulah yang jadi hidupnya. Rara cepat-cepat berdiri,
berusaha mengangkat pria itu agar tak sujud seperti itu. "Pak, jangan begini. Saya harus begini," katanya, masih menunduk. "Karena saya tahu, semua orang di dunia ini bisa punya anak. Tapi nggak semua bisa mencintai anak orang lain seperti anak sendiri. Dan kamu sudah melakukan itu, bahkan saat semua orang membencimu." Tangan Rara gemetar. Selama ini, ia dihina, diusir, dituduh, bahkan disegel rumahnya hanya karena ia memilih untuk menyayangi anak yang bukan darah dagingnya. Dan hari ini, justru ayah kandung anak itu berlutut di depannya. Itu bukan kemenangan. Itu pelukan semesta yang datang terlalu telat. Bima berdiri pelan, lalu berjalan ke arah Arman yang masih berlutut. Ia menarik lengan jas pria itu pelan-pelan, lalu berkata, "Ayah, jangan sedih." Arman mendongak, matanya basah. "Bima sayang ayah, tapi, boleh nggak? Bima tetap sama Mbak Rara juga." Kalimat polos itu menembus jantung Rara. Ia memalingkan wajah, tak kuat menatap Bima. Arman menghela napas panjang. Ia lalu berdiri dan meraih pundak anaknya. "Kamu boleh sayang siapa saja, Nak. Dan kamu berhak pilih tempat kamu bahagia." Ia menoleh pada Rara. "Tapi satu hal yang pasti, kamu gak akan hidup di gubuk ini lagi. Tidak juga Rara." Esok harinya, mobil hitam itu datang lagi. Tapi kali ini, bukan hanya satu. Ada 3 mobil berbaris, membawa orang-orang dari yayasan milik Arman. Beberapa dari mereka membawa tenda sementara, perlengkapan masak, makanan, pakaian bersih, dan bahkan 1 unit rumah kontainer kecil yang bisa dipasang sementara sebagai tempat tinggal layak. Warga desa mulai berdatangan, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Bu Inem yang dulu mencibir, berdiri kaku di pinggir jalan. Pak RW yang pernah menyegel rumah, hanya bisa menatap dengan wajah tak percaya. Semua mulut yang dulu menghina kini terdiam. Dunia seolah terbalik. Arman berdiri di depan semua orang dan bicara dengan tegas. "Nama saya Arman Santosa. Saya adalah ayah kandung Bima, anak yang selama ini tinggal bersama Rara. Saya kehilangan anak saya dalam bencana, dan dunia ini mengembalikannya lewat seorang gadis desa, yang saya bahkan tidak kenal." Warga saling pandang. "Saya di sini bukan untuk mempermalukan siapapun. Tapi saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Rara. Dan saya minta maaf, karena tempat yang mestinya jadi pelindung malah menjadi tempat kamu dihina." Ia menoleh ke Rara. "Mulai hari ini, kamu nggak perlu tinggal di kandang kambing. Kamu juga nggak akan sendirian lagi." Rara berdiri terpaku. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Arman kembali bicara. "Saya juga memutuskan satu hal. Rara, mulai hari ini, saya akan angkat kamu sebagai wali resmi kedua untuk Bima. Karena saya tahu, cinta sejati nggak butuh darah, tapi butuh keberanian. Dan kamu, sudah lebih dari layak." Suasana mendadak hening. Lalu Bima berlari ke arah Rara dan memeluknya. "Mbak, kita nggak pisah, ya?" Rara memeluknya erat. "Tidak, Nak, kita tetap bareng. Dunia boleh berubah, tapi sayang Mbak ke kamu, nggak akan pernah berubah." Dan di tengah kerumunan orang, tenda, dan sisa reruntuhan gubuk tua, 2 sosok kecil dan 1 pria dewasa saling menggenggam erat. 3 orang dari dunia berbeda yang disatukan oleh satu hal, cinta. Cinta yang bertahan melawan kehinaan, kemiskinan, dan luka masa lalu. Cinta yang akhirnya didengar oleh langit.